Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelompok. Kira-kira aturan-aturan apa saja yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini supaya proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan lancar. Nanti silakan kalian tuliskan kesepakatan kelasnya di dalam post-it ini, Pak. Sekarang ibu bagikan ya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah dapat, silakan kalian tuliskan kira-kira kesepakatan apa saja yang kalian inginkan. Silakan. Sudah? Jika sudah, silakan ditempelkan di papan tulis. Silakan kelompok yang mana dulu ya? Sudah, ini toh silakan papan tulis tempelkan. Nanti dilanjut kelompok yang ini. Kalau misalnya ini sudah silakan. Silakan yang sudah ditempelkan di papan tulis. Agak sebelah sini ya. Nah, terlalu sedikit. Kalau sudah kembali lagi ya. Sudah. Kalau sudah silakan kembali lagi ke tempat nanti dari kesepakatan kelas yang kalian buat. Kita gabungkan kira-kira ada yang sama atau mirip atau tidak. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kira-kira sepakat atau tidak nih? Tidak boleh bawa mainan ke sekolah. Sepakat? Sepakat ya. Di sini ya, nanti kita gabungkan. Tidak boleh menjambat kerudung teman. Siapa yang masih menjambat kerudung teman? Enggak? Ada yang tidak boleh ya? Sepakat tidak? Sepakat. Di sini ya, nanti kita gabungkan. Kuku tidak boleh panjang dan kotor. Nah, di sini ya. Tidak boleh memegang atau menjambak, menjeluki kepala teman. Nah, ini tampi teman nih, tidak boleh menjambak. Nah, oke. Di sini tidak boleh berkata kasar. Ya, sepakat? Sepakat. Boleh ya. Anak sekolah tidak boleh berkata kasar. Ada yang jatuh. Coba Lisa sama Ainun silakan dibantu yang kira-kira sama kita gabungkan. Tidak boleh menarik kursi yang akan diduduki. Sepakat? Sepakat. Berarti ini menghormati atau menghargai teman. Silakan digabungkan. Tidak boleh berkata kasar atau jorok. Nah, ada nggak yang masih berkata kasar atau jorok? Tidak boleh ya, sepakat? Sepakat. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Tidak boleh berkata kasar
sampai sama? Sudah digabungkan. Nah, sekarang tinggal kita menuliskannya ke dalam keyakinan kelas. Mulai dari pertama ya. Yang pertama di sini memakai seragam memakai kaos kaki. Nah, berarti ini tentang seragam. Berarti kita yakini memakai seragam sesuai jadwal. Oke ya, setuju ya? Memakai seragam sesuai jadwal. Tidak ada yang keliru lagi ya pakai seragamnya. Terus yang kedua, kuku tangan tidak boleh kotor, menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret. Nah, berarti menjaga apa? Menjaga kerapihan. Menjaga kerapihan itu bisa kerapihan kelas. Pak, perhatikan, kerapihan itu bisa kerapihan kelas ataupun kerapihan diri sendiri ya. Tidak boleh memakai baju yang kotor ya. Apa? Kuku tangan harus dipotong, harus bersih ya, tidak boleh kotor. Ini maksudnya menjaga kerapihan. Berikutnya apa ini? Melaksanakan piket. Setuju? Iya, tulis melaksanakan piket. Piket. Nah. Terus tidak mengejek nama orang tua, tidak boleh menjambak teman, tidak boleh berkata kasar kepada teman. Itu maksudnya ke menghargai namanya. Kita tulis menghargai tidak boleh naik ke atas meja, tidak boleh bawa mainan. Nah, ini berarti harus tertib saat jam pelajaran. Ya, tidak boleh ada yang lari-lari ya. Saat jam pelajaran semuanya tertib ya. Tertib saat jam pelajaran. Sudah cukup, ada 5. Semuanya disepakati ya? Sudah disepakati, ibu tanda tangani dan perwakilan dari kelas ini KM-nya ya yang tanda tangan. Nisa, coba Nisa. Ibu tanda tangan ya. Berarti semuanya meyakini keyakinan kelas kita. Silakan Nisa. Sudah ya, coba perhatikan. Sudah jadi keyakinan kelas 5B. Yang pertama juga silakan dibaca. Memakai seragam sesuai kedua, ketiga, melaksanakan piket. Empat, menghargai teman. Kelima, tertib saat jam pelajaran. Semoga kita semua dapat melaksanakan keyakinan kelas ini
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka ini kegiatan CGP, calon guru penggerak. Jadi baru calon ya Bu ya, karena belum lulus. Ini adalah sedang menjalani tahapan demi tahapan yang sesuai dengan modul pembelajaran yang ada. Untuk itu pada teman-teman semuanya mohon bantuan dan dukungannya untuk membantu mensukseskan rekan kita Bu Tita dalam melaksanakan program calon guru penggerak yang dilaksanakan selama berapa bulan Bu? Selama 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Mei. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas pembukaannya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat hadir berkumpul di sini di ruang kantor SDN Jomin Timur 1 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mensupport saya mulai dari pendaftaran CGP sampai dengan sekarang ini. Ya, terima kasih atas bimbingannya, atas supportnya selama ini. Terus kepada rekan-rekan, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini untuk meluangkan waktu di sini. Hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan tentang budaya positif. Ini adalah salah satu dari tugas modul 1.4, yaitu pelaksanaan aksi nyata. Aksi nyatanya saya aplikasikan yang pertama di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Itu sudah saya laksanakan. Sekarang adalah pengimbasan bersama rekan sejawat. Demikian, kita mulai saja ya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti yang akan diperkenalkan kepada teman-teman yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua, keyakinan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau teknik untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru sekalian bisa mengaplikasikannya di kelas. Untuk yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia, nanti kita akan melihat tingkah dari kesalahan yang dilakukan oleh anak berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Di sini nanti kita masuknya ke posisi yang mana gitu. Saat kita menemui siswa yang melakukan kesalahan. Yang kelima adalah segitiga restitusi, yaitu cara menanggulangi siswa yang bermasalah. Harusnya seperti apa nanti dijelaskan di sini. Disiplin positif di sini sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi keluar dari dalam diri sendiri. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang terinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataannya lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya berbentuk positif, tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tidak seperti itu kalau untuk keyakinan kelas, tapi dirubah jadi berbentuk positif, membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada prosedurnya tentang teknik pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Punya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau diagramnya berbentuk seperti ini ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, harusnya Ibu Nur ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2. Oh, kalau enggak Bu Peti ya. Di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu kenapa? Gitu. Di sini bertahan hidup yang pertama ya. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Dalam kasus Doni, jadi karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru jika menemui anak yang bermasalah, kita harus tahu dulu, oh si ini teh kenapa, ya latar belakangnya apa. Nah, maka kita harus memahami paling nggak 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini dalam kasus Doni, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi dia caper lah istilahnya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, terus gurunya memberitahu ke orang tuanya. Nah, sehingga si Doni merasa kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya dipenuhi. Nah, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan sebagai posisi manajer ya. Kalau misalnya penghukum sedikit-sedikit dikurangin, ya bertahap lah, pindah dari penghukum ke pembuat merasa bersalah, ke teman, karena nanti semuanya ada konsekuensinya ya. Nah, satu lagi yang akan dibahas yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Nah, tahapannya yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini diagramnya seperti ini, segitiga restitusi. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang diucapkan. Pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang diucapkannya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalimatnya seperti itu. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah,
Itu ya. Nah, ke kolong meja lagi Bu. Saya akan membuang sampah ke tong sampah supaya ruangan dalam kelas bersih dan nyaman. Nah, itu udah langsung dijawab sama si anak. Jadi tanpa kita harus membentak atau apapun, dengan tindakan segitiga restitusi, si anak langsung bisa, oh iya, berarti kedepannya saya tidak akan membuang sampah tidak akan membuang sampah ke kolong meja, tapi saya akan membuang sampah ke tong sampah. Seperti itu ibu-ibu. Nah, terima kasih. Demikian pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti pengibasan ini. Cukup Bu, langsung ditutup. Ya, demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rafa. Saya bersama teman-teman dan Bu Tita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu. Saya mengajar di kelas 3B SDN Jomin Timur 1, yaitu tempat Ibu Tita mengajar. Setelah mendapatkan pengimbasan dari Ibu Tita tentang budaya positif, salah satunya keyakinan kelas. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas nanti. Semoga keyakinan kelas ini bisa menjadi budaya positif di sekolah kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah berbagi ilmu kepada saya tentang semangat demi tercapainya pembelajaran Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.